Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Saya berharap Ibu Bapak dan saudara-saudaraku semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Judul dari Mazmur ini, Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ayat pertama ini dimulai dengan kata nyanyian ziarah. Tentu kita sudah sering mendengar istilah ziarah. Biasanya kalau kita tinggal di Indonesia, kalau dikatakan berziarah, tentu pergi ke kuburan orang-orang yang kita kasihi yang sudah duluan meninggalkan kita. Biasanya orang berziarah pada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu. Dia mengunjungi kuburan kakek neneknya, ibu bapaknya, atau mungkin anak yang sudah duluan meninggal, atau orang-orang yang dia kasihi, sambil membersihkan kuburan dan membawa bunga. Itu pengertian kita berziarah, mengingat orang-orang yang kita kasihi sudah duluan meninggalkan kita. Tetapi bangsa Israel berziarah sangat berbeda dengan kita. Ziarah itu bagi mereka untuk mengadakan satu ibadah di kota Sion, di Yerusalem. Karena 3 kali dalam setahun mereka secara berjemaat beramai-ramai umur 12 tahun atau 13 tahun ke atas, dalam jarak tertentu mereka pergi beribadah ke Yerusalem dengan istilah ziarah. Di dalam perayaan-perayaan tertentu, misalnya perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, demikian juga perayaan Hari Raya Pondok Daun, mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan waktu mereka berziarah itu, salah satu nyanyian mereka di sini adalah, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Waktu mereka beribadah itu, sebagian dari mereka sambil berziarah, sambil pergi ke Yerusalem. Tentu pada waktu itu mereka melihat gunung-gunung di sana. Dan waktu mereka melihat gunung-gunung itu, mereka berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Karena mereka mungkin punya pergumulan. Ada pergumulan-pergumulan mereka yang menjadi beban bagi mereka. Demikian juga mungkin pada saat ini, saudara-saudara, kita tidak berziarah ke Yerusalem, tetapi mungkin kita beribadah
ke gereja, ke persekutuan-persekutuan atau tempat ibadah, dan sambil kita beribadah, sambil kita memuji Tuhan, mungkin banyak pergumulan kita. Ada sebagian pergumulan ibu-ibu, suami yang dia kasihi belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Demikian juga mungkin para suami, mereka mempunyai istri yang belum mengenal Tuhan. Itu pergumulannya. Atau orang tua memiliki anak, dan anak yang dia kasih itu belum sungguh-sungguh dilahirkan kembali, belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mungkin sebagian anaknya itu ikut terlibat dalam pergaulan dunia yang sangat menyedihkan. Mungkin sebagian kita, para orang tua hari ini, pergumulan kita mengenai anak kita terlibat di dalam narkoba, terlibat di dalam seks bebas, terlibat di dalam dosa-dosa yang lain, judi, dan sebagainya. Mungkin itu pergumulan kita, yang mungkin kita sudah doakan kepada Tuhan, tapi hari ini belum ada jawaban. Jangan heran saudara-saudara, banyak orang sambil beribadah, bahkan sambil memuji Tuhan, sambil mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka sendiri punya pergumulan. Tidak mungkin kita tidak punya pergumulan. Masing-masing kita punya pergumulan. Dan demikian juga orang Israel yang beribadah pada waktu itu. Di dalam ayat kedua, mereka sendiri mendapatkan satu jawaban. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mereka memandang, melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Tentu bukit-bukit atau gunung-gunung itu bukanlah jawaban daripada pergumulannya. Walaupun gunung-gunung itu indah, menjulang tinggi, tetapi pasti itu tidak mungkin memberikan pertolongan. Tetapi pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, termasuk menjadikan gunung-gunung atau bukit-bukit itu. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, pertolongan kita, apapun pergumulan kita hari ini, bukanlah benda mati, tetapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata Tuhan di sini dipakai huruf besar semua. Berarti terjemahan dari kata Yahweh, JHWH, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang luar biasa. Bukan saja Dia bisa menciptakan gunung-gunung, bahkan langit dan bumi pun Dia yang jadikan. Kalau langit dan bumi Dia yang jadikan, tentu tidak ada sulitnya bagi Tuhan untuk memberikan pertolongan apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun pergumulan saudara, apapun pergumulan saya, dan apapun pergumulan kita bersama hari ini. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia jadikan langit dan bumi ini hanya dengan berfirman. Kita tahu bagaimana kuasanya. Itulah yang kita sembah. Itulah sumber pertolongan kita. Sehingga kita mempunyai keyakinan hari ini.
kalaupun ada pergumulanku yang menurut manusia adalah berat dan mungkin mustahil, tetapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu, pencipta langit dan bumi, kepadanya lah kita berharap. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Mungkin hari ini kita punya pergumulan sakit penyakit. Orang-orang yang kita kasihi sedang berada di rumah sakit, dan mungkin menurut para medis, dokter, dan para ahli, penyakitnya parah. Sudah diobati dengan dokter yang paling terkenal, obat-obatan yang paling mahal, tetapi mungkin belum banyak perubahan. Ingat kata firman Tuhan hari ini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang mempedulikan, Tuhan yang sangat peduli kepada kita, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Langit dan bumi dan segala isinya pun diciptakan oleh Tuhan. Kalau Dia mau, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan mau, dan Tuhan mempedulikan kita hari ini, betapa berat pun pergumulan saudara dan pergumulan saya hari ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagaimana bangsa Israel, sekalian mereka memuji Tuhan, beribadah ke Yerusalem, sekalian mereka membawa pergumulan mereka. Mungkin demikian juga kita hari ini, dimanapun saudara berada. Mungkin ada pergumulan yang hari ini orang tidak tahu, yang kita bawa, yang sedang kita alami. Ingatlah kata firman Tuhan hari ini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita katakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, kita berkata kepadanya, Engkaulah sumber pertolonganku. Mungkin bagi manusia pergumulanku ini berat, sulit, dan hampir mustahil. Tapi bagi Tuhan, Dia sangat peduli, Dia penuh perhatian, dan Dia mau menolong. Mungkin manusia ada yang mau menolong, tapi tidak mampu, tidak punya kuasa. Tapi Tuhan yang kita sembah hari ini, Maha Kuasa, dan mau menolong pergumulan saudara dan saya hari ini. Apakah kita mau menyerahkan pergumulan kita ini kepada Tuhan, Sang Penolong yang ajaib dan yang Maha Kuasa itu? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Waktu kami mengalami pergumulan yang berat, seringkali kami berkata seperti orang Israel ini, dari manakah datang pertolonganku? Tetapi Alkitab katakan hari ini, pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang Maha Kuasa, yang mau dan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara punya pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 7172 7140. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saudaraku dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan. Amin.